terkasih dalam Tuhan, saya senang sekali kita akan melanjutkan tema serial dari belajar dari kecelakaan pesawat, di mana beberapa waktu ini kita mengalami satu kecelakaan pesawat Sriwijaya, dan itu memberikan duka yang mendalam, sehingga saya ingin kita belajar bagaimana tentang kecelakaan pesawat itu terjadi dan bagaimana peran Tuhan di dalamnya. Kalau belum waktunya, sebuah refleksi hidup di dalam tangan Tuhan, apapun dapat kita hadapi. Kalau memang belum waktunya, Tuhan tidak akan membuat kita mengalami kecelakaan. Semua tergantung daripada Dia. Saya mengajak kita untuk melihat sebuah klip film yang menarik. Coba kita lihat sebuah klip film ini dari film Flight. Ya. Bagaimana mereka bisa selamat dari kecelakaan pesawat yang luar biasa. Ini pilotnya diperankan oleh Denzel Washington. Tiba-tiba mereka mengalami sesuatu yang mereka tidak sangkakan. Ya, ada goncangan. Di mana pilot tidak bisa lagi mengendalikan pesawatnya. Karena apa? Kemudi hidroliknya macet. Dan posisi kemudi hidrolik itu adalah dia mengarahkan pesawat untuk ke bawah, menukik. Dan posisi mereka dengan kecepatan tinggi menukik ke bawah. Jadi mereka menukik secara vertikal. Mereka lakukan apapun untuk bisa memperlambat akan laju mereka menuju ke tanah. Membuang bahan bakar jadi solusi bagi mereka. Nah, karena dalam penelitian selanjutnya, dalam film ini dikatakan bahwa hidroliknya itu macet dan posisinya adalah membuat pesawat menukik. Sehingga tidak bisa dibuat apa-apa lagi. Nah, kalau kita melihat ini kondisi yang sangat parah. Tapi kalau Tuhan bilang belum boleh mati, ya pasti tidak akan mati. Mereka coba mengendalikan secara manual. Ini adalah situasi yang sangat sulit dikendalikan dan persentase mereka celaka itu sangat besar. Jadi ketika hidroliknya tidak bisa membuat mereka naik, artinya harus menukik karena hidroliknya demikian macet. Nah, mereka bagaimana caranya supaya bisa naik ke atas? Dan sudah semakin dekat dengan tanah.
trim us nose down, okay? But everything's gonna be opposite, so make sure you trim us nose down. Hey, trim down, what are you gonna do? When I tell you, I want you to push these forward, full power, full throttle. You do that? Okay. Yang mereka akan lakukan adalah apa? We're gonna roll it, okay? Mereka akan memutar. Jadi kalau dia begini, mereka akan putar dia begini supaya hidroliknya walaupun macet masih bisa mengangkat mereka untuk tidak vertikal turunnya. Jadi dibalik pesawatnya supaya hidrolik yang tidak bisa berfungsi itu tidak membuat mereka mengarah secara vertikal, tetapi mulai membuatnya horizontal. Sehingga ketika dia menukik seperti ini dan mereka membalik seperti ini, maka dia akan mulai secara horizontal. Mereka cukup berhasil dengan membuat pesawat bisa horizontal. Tetapi makin hari mereka makin jatuh, makin turun. Karena bahan bakarnya sudah dibuang, sehingga mereka mau tak mau harus pendaratan darurat. Dan terpaksa harus mendarat darurat di lapangan. Dan mereka ketika sudah bisa horizontal, mereka akan membalik lagi untuk persiapan akan mendarat. Sehingga mereka bisa berbalik lagi untuk secara horizontal karena sudah dekat dengan tanah. Dan akhirnya engine-nya mati semua pun tidak apa-apa karena ada aerodinamis yang mereka masih bisa terbang walaupun perlahan-lahan akan jatuh ke bumi. Nah, ini kondisi mesin sudah mati semua. Nah, mereka ada di sebuah lapangan, ada gereja dan jemaatnya sedang beribadah. Dan pendaratan darurat itu bisa terjadi. Dan yang terjadi adalah sebagian besar penumpangnya tidak apa-apa, hanya memang bagian depan dan salah satu pramugari mereka meninggal. Mereka dibantu oleh orang-orang setempat untuk keluar dari pesawat tersebut. Tuhan itu penjagaku, ya. Nah, di dalam Mazmur pasal 121 ayat 7 dikatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan
Ia akan menjaga nyawamu. Ini akan menjadi perenungan kita. Ketika kita melihat kejadian yang luar biasa, kecelakaan yang bisa terjadi dan bisa merenggut banyak nyawa pun, Tuhan kalau tidak berkehendak, tetap ada saja yang bisa manusia lakukan untuk menghindarinya. Karena Tuhan belum berkehendak. Saudara yang terkasih, ini mau mengajak kita untuk merenungkan akan Mazmur pasal 121. Pada ayat yang pertama dikatakan, nyanyian siarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Lalu ayat 2 yang saya arsir warna kuning, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jadi Allah diumpamakan sebagai penjaga Israel. Lalu dikatakan ayat 5, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Artinya segala sesuatu kalau Tuhan menjaga kita, semua hanya tergantung dari kuasanya. Kemudian ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Dan ayat yang terakhir, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi ini mau menyatakan kepada kita bahwa pertolongan kita hanya Tuhan. Karena apa? Tuhan itu yang menjaga kita. Maupun kecelakaan, maut dan sebagainya tidak akan pernah bisa merenggut engkau dari tangan Tuhan. Nah, coba kita akan melihatnya lebih detail lagi. Dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, dikatakan seperti demikian. Kalau di dalam bahasa Ibrani dikatakan Esri Me'im Adonai Oseh Samayim Fa'ares. Artinya dikatakan bahwa kalau dikatakan Adonai Ve'oseh Samayim Fa'ares, itu artinya Allah yang adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya, yang membuat segala sesuatu. Itu akan apa? Itu akan menolong kita. Esri, ya, ini akan menolong kita. Jadi dia akan datang dan menolong, ya, help comes. Dia akan datang dan menolong kita. Sehingga kita bisa melihat bahwa Allah kita itu dahsyat dan luar biasa. Dia yang begitu berkuasa, yang menguasai dan membuat segala sesuatu, dia akan menjadi penolong kita. Ayat ini mau katakan seperti demikian. Lalu pada ayatnya yang ke-8 dikatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini pada pasal yang 124 ayat yang ke-8. Saya hanya ingin membawa kita untuk melihat sesuatu yang sama. Dan ada ayat yang sama, hampir sama, dikatakan di dalam ayatnya pasal 24 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kalau kita melihat kata-katanya dikatakan sebagai Esrenu Besem Adonai Ose Samayim Fa'ares. Jadi Ose Samayim Fa'ares itu sama, ya, bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, itulah yang menolong kita di dalam namanya. Ada kata Besem. Jadi Esrenu Besem, di dalam nama Tuhan itu, Tuhan yang adalah segala sesuatu, itu yang akan menolong kita. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, mau dikatakan seperti itu. Esrenu itu pertolongan kita. Kemudian dikatakan Besem dalam nama. Kemudian semua yang lain sama. Jadi saya mau katakan bahwa ada sebuah nama yang begitu berkuasa, yang mana di dalam nama itu seluruh kekuatan kuasanya ada di dalam nama itu. Untuk apa? Untuk melakukan segala perkara-perkara yang luar biasa. Makanya anak-anak Tuhan dimanapun kadang-kadang kalau mengalami sebuah kecelakaan gitu, sebelum mengalaminya, mereka akan berteriak, dalam nama Yesus Tuhan tolong saya, dalam nama Yesus. Karena di dalam nama itu nama yang berkuasa. Jadi saya mau katakan ketika kita naik pesawat, anak Tuhan pasti pertama berdoa, Tuhan dalam namamu saya serahkan akan perjalanan ini. Ketika ada pergumulan pesawat akan jatuh dan sebagainya, dia pasti akan berkata, dalam nama Tuhan.
saya menyerahkan akan hidup saya. Karena apa? Semua tergantung daripada Tuhan. Coba kita melihat pada ayat yang kelima. Dikatakan apa? Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Coba kita melihat apa frasa daripada Tuhanlah penjagamu. Dikatakan Adonai Somereka. Ya, Adonai Somereka. Tuhanlah your keeper, penjagamu. Ya, dikatakan seperti itu. Nah, ini mau menyatakan bahwa kata Shamar dari kata dasar Somereka itu artinya apa? To keep, watch, kemudian preserve. Artinya apa? Tuhan itu betul-betul menjaga kita. Dan dia ketika menjaga, dia punya pengawasan juga ada. Kemudian apa? Dia memelihara. Jadi luar biasa penjaga. Jadi kalau dikatakan Tuhan penjaga itu artinya Tuhan itu yang menjaga, mengamati, mengawasi kita. Kemudian Tuhan juga yang memelihara akan hidup kita. Ya. Nah, dikatakan menjaga, mengawasi, memelihara. Dan pada ayat yang ketujuh dikatakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ya, ini luar biasa sekali. Dikatakan seperti ini, bahwa kalau kita melihat dari bahasa Ibrani dikatakan Adonai Yismareka Milkal Rayismor et Napseka. Ya, jadi kalau kita bisa melihat kata Shamar itu tadi kata memelihara, sama dengan dikatakan lagi tadi Yismor, itu sama. He shall preserve, artinya dia akan memelihara kita. Jadi kalau dikatakan Tuhan akan memelihara engkau terhadap kecelakaan, Tuhan akan memelihara juga nyawamu. Kata yang sama, kata dasar Shamar. Kemudian kalau kita katakan Ra, kecelakaan itu seperti apa? Ra itu adalah bukan hanya sekedar kecelakaan, tapi segala kejahatan, atau dikatakan evil. Jadi bukan hanya sekedar kecelakaan atau bahaya dan sebagainya, tetapi segala kejahatan. Orang yang merancangkan kejahatan bagi kita, itu pun Tuhan katakan, aku akan memelihara, aku akan menjaga, aku akan mengawasimu, supaya diluputkan dari semuanya itu. Dan dikatakan, Tuhan juga itu akan menjaga nyawamu. Kata nefses yang ada di sini, nefses yang ada di sini, itu bisa berarti bahwa a soul, living being, life, self, person, desire, passion, appetite, kemudian emotion. Jadi Tuhan akan menjaga seluruh kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita bernyawa, tetapi apa? Ketika kita mati pun, jiwa kita akan dibawa dan dituntunnya ke surga. Jadi punya dua arah. Kalaupun Tuhan menjaga kita, dia akan meluputkan kita dari kecelakaan apapun, kejahatan apapun yang mau menimpa kita. Tetapi kalaupun tidak, dia katakan, aku akan menjaga jiwamu sampai ke surga bersama-sama dengan aku. Inilah yang membuat orang Kristen begitu tetap bersuka cita, karena suatu pengharapan di dalam setiap kecelakaan apapun yang terjadi. Ya, apapun yang dirancang orang, misalnya ada teroris dan sebagainya, Tuhan akan meluputkan engkau. Tapi kalaupun dia tidak meluputkan, dia akan menjaga engkau bersama-sama dengan dia di surga. Ini sama seperti yang dikatakan Daniel dan kawan-kawan ketika mereka akan dimasukkan ke dalam perapian. Dikatakan apa? Kalaupun Tuhan itu mau menolong, dia akan menolong. Tapi kalaupun tidak, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan kudirikan itu. Artinya apa? Orang yang punya penyerahan total kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, kita mungkin sering berpergian dan sering naik pesawat. Ya, saya mau katakan bahwa dia itu penjaga kita. Tidak usah, jangan khawatir. Karena apa? Karena apapun yang akan terjadi tidak pernah lepas dari kontrolnya. Dan kalau dia bilang dia menjaga, dia memelihara, dan dia mengawasi kita, serahkan hidup kita kepadanya. Apapun yang terjadi, kehendaknya yang jadi
dan kehendaknya itu akan adalah damai sejahtera bagi kita. Dan saya berharap kita semakin hari semakin semangat untuk terus giat dalam Tuhan. Karena apa? Penjagaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita dengan sukacita dihidup bersama-sama dengan Tuhan di dunia ini, dengan melakukan banyak perkara untuk melayani Dia, dengan tidak mengkhawatirkan satu hari pun, satu detik pun, apapun yang menimpa kita, Tuhan itu yang membentengi kita, menjaga kita. Saya berharap hal ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Ketika kita melakukan segala aktivitas kita di dunia ini, tidak pernah ada kekhawatiran, karena Dia sedang menjagaku, Dia sedang memeliharaku, bahkan Dia akan memberkatiku. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.